tafsir fi zilalil Quran. Muncul nggak share screen-nya? Muncul, Teh. Alhamdulillah muncul ya. Ini yang fi zilalil Quran. Alam nasyrah laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wa wada'na angka wizrok. Kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Allazi angqadha zahrok, yang memberatkan punggungmu. Nah, di sini nih di pengantarnya nih kan sudah Ar-Duha kan turunnya benar. Di dalam ini terdapat bayang-bayang kasih Allah yang teduh gitu. Benar-benar ini tuh kasih sayang Allah untuk Rasulnya dan meninggikan derajat Rasul dan memberikan kabar gembira kepada Rasul bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Juga terdapat pengarahan menunjukkan rahasia kemudahan itu dan tali hubungannya yang kuat. Nah, gini nih tafsir tuh bahasanya lumayan ya. Nih. Bener kan ini sampai ayat 4 dulu. Pelapangan dada dan pelepasan beban. Alam nasyrah. Yang tadi belum warafa'na laka zikrok, kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nah, kita juga tahu kan waktu Rasulullah umur 4 tahun apa 6 tahun sih, yang waktu di rumahnya Halimah, Rasulullah di Halimah itu pernah ketemu sama siapa? Nah, yang ini nih. Pusing nggak sih tulisannya? Nih, ada 2 orang kata Rasulullah teh. Terus 2 orang ini bilang, apakah orang ini adalah dia? Maka keduanya datang menyambutku dengan penampilan wajah yang sama sekali belum pernah terlihat sebelumnya, alias malaikat kan yang membelah dada Rasulullah teh. Dan sama sekali belum pernah pula aku melihat arwah keduanya datang kepadaku dengan jalan kaki, hingga masing-masing dari keduanya memegang kedua lenganku, tetapi anehnya aku tidak merasa sentuhan tangan keduanya. Aneh nggak sih dipegang tangannya, tapi Rasulullah tuh nggak ngerasain 2 tangannya. Salah seorang berkata kepada yang lainnya, rebahkanlah dia. Lalu keduanya merebahkan diriku tanpa paksa dan tanpa sulit. Kemudian salah seorangnya berkata kepada yang lainnya, belahlah dadanya. Maka salah seorang menurut penglihatanku membelah dadaku tanpa ada darah yang mengalir dan tanpa rasa sakit. Lalu berkata kepada yang membelahku, keluarkanlah iri hati dan dengki. Jadi Rasulullah itu dulu dadanya tuh udah dilapangkan, dibersihkan dari iri hati dan dengki. Lalu ia mengeluarkan sesuatu yang bentuknya seperti segumpal darah. Kemudian ia membuangnya jauh-jauh dan berkata lagi kepada orang yang belahku, masukkanlah lemah lembut dan kasih sayang. Jadi Rasulullah itu dadanya dibersihin dari iri hati dan dengki, diganti dengan lemah lembut dan kasih sayang. Maka tiba-tiba kulihat sesuatu sebesar apa yang baru dikeluarkan, bentuknya mengilap seperti perak, dimasukkan ke dalam dadaku. Kemudian ia mengguncangkan jempol kakiku yang sebelah kanan dan berkata, kembalikanlah ke semula dalam keadaan utuh. Maka setelah itu, aku pulang dengan berlari dan terasa dadaku dipenuhi oleh perasaan lemah lembut terhadap anak kecil dan kasih sayang kepada orang dewasa. Ya, nah itu ayat 1 ya, tafsir yang ayat 1 ini. Jadi Rasulullah juga nih kan menghadapi urusan dakwah yang tadi aku sebutkan, sempit gitu, sempitan dalam jiwa menghadapi urusan dakwah. Jadi Rasulullah itu yang dipikirinnya, yang memberatkannya itu adalah urusan dakwah ini. Allah memberikan amanahnya gitu. Nah kalau kita kerjaannya apa sih? Suka dakwah nggak sih kalian gitu ya? Nah itu Rasulullah itu yang berat itu dakwah gitu. Beban kepada beliau, ada rintangan yang sukar, ada makan dan tipu daya, ya kan? Kalau kita baca sirah Rasulullah aja isinya, Rasulullah dilempar sama kotoran, dilempar dengan ya tai-tai gitu kan, dilempar batu di Thaif. Itu isinya semuanya perjuangan Rasulullah gitu ya. Kepahitan-kepahitan Rasulullah dan yang dipikirinnya adalah umatku. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa dada Rasulullah merasa berat memikirkan tugas dakwah. Beliau membutuhkan pertolongan, bantuan, bekal, dan pengawasan dari Allah. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Nah, ini teh bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Kata Allah, bukankah kami sudah melapangkan dadamu untukmu? Jadi, sama Allah tuh sebenarnya sudah dilapangkan gitu, dada Rasulullah ini. Yang tadi dibelah itu, udah gitu telah menghilangkan darimu bebanmu. Kami mudahkan untukmu urusannya, kami jadikan berdakwah itu sebagai sesuatu yang menyenangkan hatimu, dan kami rentangkan untukmu jalan dakwah itu.
Kami sinari jalannya untukmu sehingga kamu mengetahui ujung jalannya yang membahagiakan. Periksalah dadamu, tidakkah engkau dapati di dalam rahmat, kelapangan sinar dan cahaya? Siapkanlah perasaanmu untuk merasakan karunia ini. Tidaklah engkau mendapatkan kesenangan di samping kesengsaraan berdakwah, kegembiraan di samping kepayahan, kemudahan di samping kesulitan, dan kepuasan di samping keberhasilan menghadapi rintangan. Jadi intinya, sama Allah tuh dimudahkan segalanya, dilapangkan, terus hatinya tuh dilembutkan gitu ya, untuk berdakwah. Kata Allah tuh, telah kami hilangkan darimu bebanmu yang memberatkan punggungmu, sehingga hampir meratakannya karena beratnya. Kami hilangkan beban itu darimu dengan melapangkan dadamu, sehingga terasa ringan dan enteng beban tugas itu. Juga dengan memberikan taufik dan kemudahan bagimu untuk menjalankan dakwah dan memasukkannya ke dalam hati. Selain itu juga dengan wahyu yang menyingkapkan untukmu tentang hakikat sesuatu dan membantumu untuk mengalirkannya ke dalam jiwa dengan mudah, lancar, dan lemah lembut. Kami tinggikan sebutan namamu. Jadi Allah juga kan meninggikan derajat Rasulullah gitu ya. Ada di La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Masya Allah. Jadi Allah tuh meninggikan nama Rasul. Kami jadikan namamu beriringan dengan nama Allah gitu ya. Mulia banget gak sih, ya kan? Tapi salah juga loh kalau kita menempatkan Rasulullah di atas Allah. Itu juga termasuk musyrik. Jadi tetap kita sayang sama Allah dulu, baru Rasulullah. Jangan sampai sayang Rasulullah lebih dari Allah, nggak boleh itu juga. Di atas itu tidak ada lagi sebutan yang tinggi. Di belakangnya tidak ada lagi kedudukan setinggi itu. Ini adalah kedudukan yang hanya dimiliki oleh Rasul. Tiada seorang manusia pun selain beliau yang memiliki di seantara jagat ini. Kami tinggikan sebutanmu di dalam Lauhul Mahfuz ketika Allah menakdirkan dari abad ke abad. Kami tinggikan untukmu sebutanmu, hal ini berhubungan dengan manhaj ilahi yang tinggi. Dipilih untuk mengemban tugas mulia ini sudah merupakan reputasi sangat tinggi. Kalau begitu, apa arti kesengsaraan, kepayahan, dan keletihan ini dibandingkan dengan karunia yang menghapuskan semua kesengsaraan dan kepayahan itu? Jadi intinya, bagi kita juga lebih banyak sebenarnya kenikmatan yang Allah berikan daripada ujian yang Allah beri. Benar nggak? Tapi dengan satu ujian, kadang kita fokus tuh di ujian itu terus. Padahal masih banyak sesuatu yang bisa kita syukuri dari Allah itu, karunia Allah. Nah, terus ini ada surat favorit nih. Sesudah kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ini tuh sampai diulang 2 kali ayatnya. Nah, kita perhatikan al-usri. Ini tuh usr itu adalah satu kesulitan yang sangat sulit. Yang sulitnya itu semua orang itu bilang itu tuh sulit gitu. Beda dengan kalau di bahasa Arab itu beda dengan so'ba. Kalau so'ba dalam bahasa Arab itu artinya susah juga. Tapi susahnya tuh kayak gini misalnya ya. Kata Cynthia, matematika itu susah, so'ba gitu. Tapi ternyata kata Sabila, matematika itu gampang. Nah, itu so'ba. Tapi di sini tuh enggak, fa'in nama al-so'ba yusra, enggak. Tapi Allah bilang, osri yusra. Al-osri, al itu ya melambangkan satu. Bayangin dong, satu kesulitan yang sangat. Dan Allah berikan yusra, kemudahan yang banyak banget. Jadi ada juga yang bilang kalau udah ada satu kesulitan ini, al-usri, Allah balas dengan yusra, kemudahan yang banyak. Dua kemudahan. Jadi kalau ada satu kesulitan, ada 2 kemudahan. Jadi nih buat teman-teman yang sekarang lagi diuji dengan kesulitan, percayalah akan banyak kemudahan ke depannya. Ini juga memotivasi aku nih yang lagi diuji dengan apapun. Sesungguhnya satu ujian ini Allah balas dengan banyak kemudahan. Nih, jadi Allah itu selalu menghibur, menyenangkan, menenangkan Rasulullah serta memberi kemudahan yang tidak akan lepas dari beliau. Kebayang nggak sih Rasulullah tuh beratnya kayak gimana ya, diberi beban amanah yang besar gitu ya, sendirian gitu ya jadi Rasulnya, tapi Allah bahagiakan. Ya, jadi itu Rasulullah, Masya Allah. Sesungguhnya kesulitan itu tidak lepas dari kemudahan, kan? Kemudahan akan selalu mengiringi kesulitan, menghilangkan beban dan rasa berat. Kalimat ini juga mengisyaratkan bahwa Rasulullah berada dalam kesulitan, kesempitan, dan penderitaan yang memerlukan perhatian seperti ini. Jadi usri ini mungkin kan Rasulullah berat ya dalam memikul amanah ini.
Dan kalau misalnya itu ada di kita, ujian itu ada di kita, kita juga pasti akan merasakan berat yang sama gitu. Makanya usri. Beliau membutuhkan penyebutan ini hadirnya bersimbol pertolongan, pemaparan tempat-tempat perlindungan, dan penegasan dengan segala bentuk penegasan. Nah, lanjut ayat ini. Faiza farogta fangsab wa ila rabbika farghab. Jadi ada sebab-sebab kemudahan dan kelapangan, serta minuman dan berbekalan untuk menempuh jalan yang berat dan panjang. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ayat 7-8. Jadi kita itu nggak boleh nganggur, guys. Kalau kita udah melakukan sesuatu pekerjaan yang satu, maka kita tuh harus ke yang lain. Ibaratnya nih, kita udah sholat. Habis udah sholat kan nggak nganggur, nggak diem aja. Udah sholat, zikir, habis zikir kita nggak diem aja, tapi kita melakukan hal lain yang harusnya mendapatkan pahala. Jadi kita juga dilarang nganggur kalau misalnya dipecat atau apa gitu ya, nggak boleh nganggur tuh. Harus melakukan kerjaan yang lain. Karena sudah kesulitan itu ada kemudahan, lakukanlah sebab-sebab kemudahan itu. Apabila engkau telah selesai melakukan kesibukan dengan manusia di bumi, duniawi gitu ya, maka hadapkanlah hatimu secara total kepada hal-hal yang kau lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, yaitu beribadah, penyucian diri, menadahkan harapan, dan menghadap kepada Allah. Jadi jangan lupa habis kerja kita seharian ngerjain tugas, UAS ya, pekerjaan sekolah. Habis itu kita kembali lagi kepada urusan Allah, sholat ya, berdoa gitu. Jadi jangan lupa sama Allah. Hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Hanya kepada Tuhanmu saja, lepas dari segala sesuatu, hingga urusan orang yang kamu dakwahi. Sungguhnya dalam menempuh perjalanan ini perlu perbekalan. Dan disinilah perbekalan itu juga diperlukan persiapan untuk berjuang. Dan disinilah perjuangan itu. Di sini kamu akan menjumpai kemudahan sesudah menghadapi kesulitan. Dan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah jalan itu. Nah, selesailah surat ini sebagaimana selesainya surat Ad-Duha. Surat ini telah meninggalkan dua macam perasaan yang bercampur jadi satu di dalam jiwa, yaitu perasaan tenang, besarnya kasih sayang yang luhur, yang berembus ke dalam jiwa Rasulullah dari Tuhannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian perasaan tentang kelemahan lembutan terhadap pribadi beliau, kita hampir-hampir menyentuh hati beliau yang mulia pada waktu membutuhkan kasih sayang yang indah itu. Itulah dakwah, itulah amanat yang berat. Itulah beban yang memberatkan punggung. Tapi bersama-sama itu terdapat pancaran cahaya ilahi dan tempat turunnya. Juga terdapat hubungan antara yang fana dan yang baqo, dan antara yang tiada dan yang wujud. Ya, Masya Allah. Itu materi tentang al-insyirah ya. Luar biasa beban Rasulullah, luar biasa amanah Rasulullah. Tapi akhirnya amanah itu Allah bahagiakan dengan kemudahan-kemudahan yang lain. Kemudahannya itu setelah Rasulullah nih susah-susah ya, di mana? Di Mekah susah-susah, ditindas, dibully, mau dibunuh. Akhirnya setelah ke Madinah apa yang terjadi? Rasulullah disambut, Rasulullah disayang, Rasulullah diperebutkan ya. Dan kemudahan lainnya orang Madinah itu mau membantu Rasul, membantu kaum Rasul ya, orang Mekah sampai meminjamkan hartanya, memberikan maksudnya nyewain rumahnya bareng-bareng ya, Masya Allah. Itu banyak kemudahan yang Rasulullah dapatkan dan banyak pengikutnya sampai saat ini. Itu merupakan suatu kemudahan juga ya untuk Rasulullah. Terus kalau misalnya nih bisa juga ya kalian bisa dapat inspirasi dari surat ini. Misalnya di nasyid-nasyid itu ada ya, setelah kesulitan ada kemudahan, gimana ya? Lagunya tuh ada tuh di nasyid. Terus ada juga kan yang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan beban yang lebih berat daripada daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban yang kita tidak sanggup memikulnya. Ada juga tuh nasyidnya, tak ada punggung yang berat, apa ya judulnya? Lupa. Jadi sebenarnya kalian juga bisa nih bikin sesuatu yang bermanfaat dari ayat-ayat ini. Misalnya kalian bisa bikin poster, sudah kesulitan ada kemudahan, bikin meme-meme gitu loh di sosmed,
dakwah sama teman-teman, nggak usah yang susah-susah dulu ayat Al-Qur'annya, udah aja itu gitu ya. Sampai akhirnya teman-teman yang lain juga mungkin kepo dengan Al-Qur'an karena kalian share gitu tentang Al-Qur'an ini gitu. Banyak banget yang kita bisa kerjain dari surat Al-Insyirah ini kan. Setelah kemudian ayat kesulitan. Terus kalau misalnya sudah selesai satu urusan, maka gantilah ke urusan yang lain ya. Itu juga sesuatu yang bisa dikerjakan gitu ya, yang memotivasi agar kita itu tidak mager, nggak malas gerak, tapi geraklah ke pergerakan yang lain gitu. Nah, terus aku mau liatin, nah ini, belum share screen ya. Mau liatin kurikulum teman-teman dalam 3 bulan, itu kurikulumnya adalah ini. Ini kurikulumnya, menghafal surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Udah ya teman-teman ya? Kemarin. Yang belum nyetor, nanti japri aku ya, setoran Ad-Duha sama Al-Insyirahnya. Nah, terus ini membaca tafsirnya. Kemarin udah ya Ad-Duha. Ad-Duha mengutamakan akhirat, kepedulian sosial kepada orang yang fakir, miskin, kepada yatim, ya, harus peduli. Terus ini Al-Insyirah, kebahagiaan di tangan Allah. Tadi sudah kan ya, Allah yang membahagiakan Rasulullah. Kita juga bahagia itu karena Allah, karena kenikmatan yang Allah beri. Terus kontinuitas dalam beramal. Tadi ya, faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau udah mengerjakan sesuatu, maka ke sesuatu yang lainnya. Nah, selanjutnya ini teman-teman, tugas untuk pekan depan ya. Nih, menghafal hadis arba'in yang keempat dan 5. Nanti aku kasih materinya. Nah, sekalian teman-teman hafalin keempat kelima semampunya aja. Nggak bikin kalian yang aku nggak mau liqoah karena aku belum hafal. Nggak kayak gitu ya. Kalau nggak hafal ya udah baca aja semampunya ya. Nih hadis keempat sama kelima tentang proses penciptaan manusia, mengimani takdir, syarat diterimanya amal, ittiba'ur rasul, kesempurnaan Islam. Jadi pekan depan dites hadis arba'in keempat dan kelima, oke? Okay? Nah, nanti selanjutnya, Bunda kan lagi ngisi liko, Teteh. Sama Bibi Ida. So. Ida sama ada nih. Nanti selanjutnya fikih sholat. Fikih sholat, terus selanjutnya ini membiasakan tilawah Al-Quran minimal 2 halaman setiap hari. Kalian malah harusnya kemarin kita udah 1 juz ya. Tapi kalau misalnya belum mampu 1 juz, paling enggak nih 2 halaman setiap hari. Terus membiasakan wirid setelah sholat wajib. Jadi kita harus biasain, kalau kata almarhum Syekh Ali Jaber, jangan lupa surat ayat kursi. Ayat kursi gitu ya. Pas duduk nih lagi habis sholat, jangan lupa ayat kursi, karena ayat kursi ini bisa membawa kita ke dalam surga Allah, Masya Allah ya. Jadi astagfirullahaladzim, terus Allahumma antas salam wa minkas salam, terus lanjut ayat kursi. Nah habis itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bisa zikirnya tuh sambil jalan, sambil ngapain gitu ya, sambil dari masjid kemana atau dari tempat duduk kita berdiri kemana, boleh zikirnya sambil jalan. Tapi kalau ayat kursi itu disarankan banget pas sambil duduknya gitu. Terus ini memahami kedudukan demokrasi. Nah, nanti ini lanjut di pertemuan berikutnya. Peran perempuan dalam kehidupan sosial politik. Terus memahami Muhammadiyah, NU, dan lainnya. Peran ulama dan habaib. Peran partai Islam. Lalu mengetahui karakter sosial masyarakat Indonesia, menerapkan sikap gotong royong, mengetahui hak-hak tetangga. Kalian punya tetangga kan pastinya ya. Terus memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Ini aku juga belum tahu. Ini terus membangun pola hidup bersih dan sehat. Ya, ini penting banget. Waktu itu aku pernah sharing sih, pernah ngasih materi ini, tapi nggak tahu kalian masih ingat apa enggak. Terus mengetahui kiat praktis untuk melahirkan gagasan baru nih, kepemimpinan dan kewirausahaan, gagasan kreatif dalam berbagai kehidupan. Nah, sekian materi dari saya. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bill, belum Bill, masih di mute Bill.
Masih Iya. ya, Alhamdulillah udah Teh. udah. Alhamdulillah jazakillah khair kepada Teh Aul yang udah nyampein materinya. Jadi kita tuh harus terus bersyukur. Terus ingat kalau misalnya setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan, apapun itu yang bisa diambil hikmahnya nih. Terus apalagi Teh? Udah Faiza ini apa? faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kemudahan Udah ini apa lagi? setelah maksudnya